Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dismon Risto Agasbi dengan NPM 2021910818 dari kelas Penjas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi makalah yang saya buat, yaitu tentang pubertas dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Yang pertama yaitu tentang makna pubertas. Jadi pubertas ialah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual seperti diterangkan oleh Ruth. Masa puber adalah suatu tahap dalam perkembangan di mana terjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan reproduksi. Tahap ini disertai dengan perubahan-perubahan dalam pertumbuhan somatis dan perspektif psikologis. Kata pubertas ini berasal dari kata Latin yang berarti usia kedewasaan. Kata ini lebih merujuk pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi pada saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan, menurut Hurlock 184. Lalu apa saja sih perubahan-perubahan pada masa pubertas? Yang pertama, perubahan secara biologis. Usia pada masa puber menurut Hurlock 186. Dalam kebudayaan Amerika saat ini, kira-kira 50% anak perempuan menjadi matang antara umur 12,5 tahun dan 14,5 tahun, dengan kematangan rata-rata berusia 13 tahun. Lalu rata-rata anak laki-laki menjadi matang secara seksual antara 14 dan 16,5 tahun, dengan 50% anak laki-laki yang matang antara 14 dan 15,5 tahun. Lalu perubahan tubuh pada masa puber. Selama pertumbuhan masa puber terjadi 4 perubahan fisik penting, di mana tubuh anak menjadi dewasa. Perubahan ukuran tubuh. Yang pertama, perubahan proporsi tubuh, perkembangan ciri seks primer, dan perkembangan ciri seks sekunder, yaitu diantara lain. Yang pertama, perubahan ukuran tubuh. Perubahan fisik utama pada masa puber adalah perubahan ukuran tubuh dalam tinggi dan berat badan. Anak perempuan rata-rata peningkatan per tahun dalam tahun sebelum haid adalah 3 inci. Tetapi peningkatan itu bisa juga terjadi dari 5 sampai 6 inci. 2 tahun sebelum haid, peningkatan rata-rata adalah 2,5 inci. Jadi peningkatan keseluruhan selama 2 tahun sebelum haid adalah 5,5 inci. Setelah haid, tingkat pertumbuhan menurun sampai kira-kira 1 inci setahun dan berhenti sekitar 18 tahun. Bagi anak laki-laki, permulaan periode pertumbuhan pesat tinggi tubuh dimulai rata-rata pada usia 12,8 tahun dan berakhir pada rata-rata 15,3 tahun, dengan puncaknya pada 14 tahun. Peningkatan tinggi badan yang terbesar terjadi setahun sesudah dimulainya masa puber. Sesudahnya pertumbuhan menurun dan berlangsung lambat sampai usia 20 tahun atau 21 tahun. Karena periode pertumbuhan yang lebih lama adalah anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan pada saat sudah matang. Lalu perubahan proporsi tubuh. Daerah tubuh tertentu yang tadinya terlampau kecil sekarang menjadi terlampau besar karena kematangan tercapai lebih cepat dari daerah-daerah tubuh yang lain. Ini tampak jelas pada hidung, kaki, dan tangan. Barulah pada bagian akhir masa remaja seluruh bagian tubuh mencapai ukuran dewasa. Meskipun perubahan besar terjadi dalam masa puber usia. Yang pertama, badan yang kurus dan panjang mulai melebar pada bagian pinggul dan bahu, dan ukuran pinggang berkembang. Kedua, lengan yang pertumbuhannya mendahului pertumbuhan pusat badan, sehingga tampaknya terlalu panjang. Lalu ada perkembangan ciri-ciri seks primer menurut Susilo Windradini. Pada anak wanita, perkembangan organ-organ seks dinyatakan dengan timbulnya haid pertama atau menarche. Seringkali dengan timbulnya hal ini, anak wanita merasa sakit kepala, pinggang,
perut, dan sebagainya, yang menyebabkan anak merasa capek dan lekas marah. Pada pria, perkembangan organ-organ seks dinyatakan dengan timbulnya nocturnal emission atau polusi atau mimpi basah. Lalu ada perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Di dalam masa pubertas, lama-kelamaan ternyata adanya perbedaan tampang antara anak-anak wanita dan pria yang makin lama kelihatan makin jelas. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perkembangan ciri-ciri fisik yang membedakan dua jenis kelamin itu. Lalu ada perubahan secara psikologis. Yang pertama, remaja mulai menyampaikan kebebasan dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Yang kedua, remaja lebih mudah dipengaruhi teman-temannya daripada ketika masih lebih muda. Yang ketiga, remaja mengalami seksualitas. Perasaan seksual yang mulai muncul dapat menakutkan, membingungkan, dan menjadi sumber perasaan salah dan frustasi. Yang keempat, remaja sering menjadi terlalu percaya diri, dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat. Lalu, ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri anak yang merasakan pubertas menurut Sotio pada tahun 1982. Yang pertama, mencari pergaulan di luar keluarga, usaha mencungkil dari ikatan keluarga. Yang kedua, minat subjektif dan sosial timbul ke dalam batin sendiri. Yang ketiga, kepribadian tumbuh dan si puber mengajar dari sendiri, ia mulai menganalisis hidupnya. Lalu penemuan nilai-nilai, sikapnya menjadi emosional. Yang kelima, daya pikir mencungkil sifat-sifat konkret dan mengarah ke sifat-sifat abstrak. Keenam, perkembangan anak laki-laki dan anak wanita berbeda. Ketujuh, anak puber merasakan sikap ketidaktenangan, tidak sebanding, dan mengindikasikan sifat yang bertentangan. Lalu ada ciri jasmani menurut Sujanto pada tahun 1996. Yang pertama, kelenjar untuk anak laki-laki mulai menghasilkan cairan yang terdiri atas sel-sel sperma, dan untuk anak wanita, kelenjar kelaminnya mulai menghasilkan sel telur. Anak laki-laki merasakan mimpi basah, sementara anak perempuan merasakan menstruasi. Yang ketiga, tubuh mulai berkembang sampai tampak pada anak laki-laki dadanya meningkat dengan otot yang powerful, dan anak perempuan pinggulnya mulai melebar. Yang keempat, mulai tumbuhnya rambut-rambut di bagian tertentu baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang kelima, anak laki-laki lebih sedikit bernapas dengan perut, sementara anak wanita lebih tidak sedikit bernapas dengan dada. Yang keenam, suara mulai pulang menjadi lebih besar atau parau. Ketujuh, wajah anak laki-laki terlihat persegi, sementara wajah anak wanita lebih membulat. Lalu motorik anak atau cara bergerak mulai berubah, sehingga teknik berjalan anak laki-laki dan anak perempuan merasakan perubahan. Anak laki-laki terlihat lebih kaku dan kasar, sedang anak wanita tampak lebih canggung. Selanjutnya, mulai menghias diri, baik anak laki-laki maupun anak perempuan berjuang menarik perhatian dengan memamerkan segala perkembangannya, namun dengan malu-malu. Selanjutnya, sikap batinnya kembali menuju dalam, sampai timbul rasa percaya diri. Yang terakhir, perkembangan tubuhnya menjangkau kesempurnaan dan pulang harmonis. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.